Oke, nah jadi untuk list list ini dia untuk nyimpan data ya, sama kayak variabel. Cuman bedanya sama variabel, dia dia bisa nyimpan lebih dari satu data. Kalau variabel itu dia kan cuman bisa nyimpan satu kan. Kalau list dia bisa menyimpan lebih dari satu data ya, dengan tipe data yang sama ya. Nah, jadi contoh, kalau kita mau buat list, kalau kita mau buat list, nah misalnya saya mau bikin list nama-nama buah. Nah, saya kasih nama listnya itu buah, kayak gini. Nah, terus isinya saya kasih anggotanya. Ya, misalnya untuk buah yang pertama apel, terus buah yang kedua jambu, dan yang ketiga pepaya. Ini contoh ya. Nah, jadi kayak gini kita mau bikin list ya. Nah, jadi ini list namanya buah, anggotanya ada 3, apel, jambu, dan pepaya. Nah, kita juga bisa bikin list itu dia hanya listnya aja tanpa anggota. Ya, kayak gini, contoh. Nah, kayak gini juga bisa. Tapi ini artinya dia nggak ada isinya ya. Ya, sama kayak kita bikin variabel kosong, nggak ada isinya. Tapi kalau dia kayak gini, nah ini dia ada isinya. Nah, setiap list itu dia punya range ya, artinya berapa jumlah anggotanya atau panjang listnya. Nah, ini anggotanya kan ada 3 kan? Tapi untuk range-nya, panjang listnya itu bukan 3, tapi 2. Kenapa? Karena indeksnya si list ini dia mulai dari 0. Berarti anggota ke 0 itu si apel, anggota ke 1 itu jambu, anggota kedua itu pepaya. Nah, jadi range-nya itu 2, bukan 3, walaupun anggotanya 3. Ya, karena dia dimulai dari 0, bukan dari 1. Oke, nah jadi kayak gini cara kita membuat list. Nah, jadi kalau kita mau cetak isi listnya, ya, kita mau panggil satu anggotanya, ya, cetak satu anggota. Ya. Nah, untuk cetak satu anggota, contoh kita mau cetak anggota ke 0 ya, si apel. Nah, maka anggota ke 0 adalah panggil listnya, terus panggil anggota ke berapa. Ya. Oke dah. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini ya hasilnya. Anggota ke 0 itu adalah apel katanya. Oke. Nah, ini kan si printnya ini kan 0. Tapi kalau kita bikin di sini 1, maka nanti yang dicetak dia kan anggota pertama kan. Nah, yang dicetaknya itu nih, anggota ke 0 adalah jambu. Nah, ini kan udah salah. Ya, ini kan udah salah. Nah, berarti kalau kita mau ngambil sesuai dengan indeksnya, itu kita bisa buat kayak gini. Nah, ini nolnya kita hapus. Anggota ke buah indeks
jambu. Nah, kayak gini ya. Kalau kita mau ngambil indeksnya, tuh kayak gini. Kalau kita mau ngambil anggotanya, itu dia caranya kayak gini. Ya, ini ngambil indeksnya, ini ngambil anggotanya. Ya. Nah, ini contohnya ya. Anggota ini indeks ke-1 adalah jambu. Oke. Nah, itu kalau kita mau cetak satu ya, cetak satu anggota. Nah, gimana kalau kita mau cetak semua? Cetak semua. Maka kita pakai perulangan. Ya, kita pakai loop untuk cetak semua for i in buah print anggota ke buah indeks i adalah buah. Ini bukan buah tapi langsung i-nya. Oke, tuh ya. Ini kalau kita mau cetak semua ya. Ini tadi cetak satu, ini cetak semua. Jadi kita pakai perulangan. Anggota ke ini nanti ngambil indeksnya. Kalau ke 0 maka dia kasih cetak yang anggota ke 0. Kalau dia 1 dia kasih cetak anggota yang ke 1. Oke, nah ini kalau kita jalankan, ini hasilnya. Ya, ini tadi untuk cetak 1, ini cetak semua anggotanya. Ya, jadi kelihatan di sini indeks sesuai dengan anggotanya. Ya, 0 apel, 1 jambu, 2 pepaya. Oke, itu cara kita cetak. Ini cara membuat list, ini cara mencetaknya. Nah, sekarang cara menambahkan anggota ke dalam list. Menambah anggota list. Menambah anggota perintahnya append. Ya. Kita minta dulu dia input apa yang mau ditambahkan. Ya. Nama buahnya input nama buah yang akan tambah. Nah, setelah diinput barulah dia kita append. Ya, buah append
Nah, kalau udah, ini perhatikan, waktu kita jalankan, nah nanti dia minta nama buah yang mau ditambah. Misalnya saya mau tambah mangga. Nah, dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena memang dia belum dicetak. Dia cuma nyimpan. Jadi mangga ini udah disimpan, cuman dia belum ditampilkan. Artinya kalau kita mau lihat mangganya itu udah ditambahkan atau belum, maka kita harus cetak lagi kan? Ya kan? Nah, jadi ini kita copy. Ini kita copy yang cetak semua. Pastekan dia ke bawah. Nah, jadi supaya kelihatan mangganya itu tadi udah masuk atau belum. Ya. Jadi waktu kita tambahkan, nah itu dia baru kelihatan. Dia harus dicetak lagi baru dia nampak. Kalau enggak dia nggak bakal kelihatan. Oke? Jadi kalau kita mau tambahkan anggota ke dalam listnya, maka perintahnya itu adalah append. Ya, append. Oke. Nah, lanjut. Sekarang untuk mengubah. Mengubah anggota. Oke, untuk mengubah anggota, kita minta dulu anggota keberapa yang mau diubah. Ya, indeksnya itu indeks keberapa? Ya, anggota ke 0 kah, ke 1 atau ke 2. Ya. Nah, setelah itu baru kita minta nama buah yang baru untuk diubah itu apa. Ya. Oke. Nah, kita buat dulu variabel. Kita minta dia input indeks anggota yang mau dirubah. Int ya karena indeksnya angka. Input indeks yang akan dirubah. Nah, setelah itu kita minta nama buah yang baru ya, yang mau dirubah. Input nama buah yang baru. Nah, udah tahu indeksnya, udah tahu nama buah yang baru, tinggal kita ubah anggotanya. Cara ubahnya kita timpa ya, kita replace buah indeks ke IND ganti menjadi NM. Udah? Oke, nah, jadi ini cara ngubah ya. Buahnya indeks keberapa yang mau dirubah, terus dia mau diubah jadi apa. Ya. Nanti indeksnya tahu dari sini. Ya, terus nama buah yang barunya nanti dari sini. Oke, nah contoh, ini kita jalankan. Ini nambahkan buah tadi ya, kita tambahkan mangga. Nah, terus saya mau ubah nih. Saya mau ubah apel jadi manggis misalnya. Berarti indeks ke 0. Karena apel itu di indeks ke 0. Saya ubah jadi manggis. Itu dia. Ya. Apel jadi manggis. Oke. Itu cara ubah. Ya.
Oke, nah lanjut menghapus. Hapus anggota. Sama kayak tadi ya, jadi ini copy aja. Kita harus tahu indeks keberapa yang mau dihapus. Ya, kita minta dulu dia input indeks yang akan dihapus. Input indeks yang akan dihapus. Nah, kalau udah tahu indeks keberapa yang mau dihapus, tinggal kita kasih perintah hapus del buah. Oke. Nah, contoh kita jalankan. Oops. Harus 2 kurungnya ya. Oke, nah ini tambah mangga tadi. Nah, terus saya mau ubah jambu jadi nenas, berarti indeks ke-1. Saya ubah jadi nenas. Terus saya mau hapus pepaya. Ya. Saya mau hapus pepaya, indeksnya indeks yang ke 2 ya. Oke, itu ya. Jambu diubah jadi nanas, ini mangga ditambahkan tadi. Dan sorry ya. Jambu dihapus ya. Pepaya yang dihapus. Indeks kedua dihapus pepaya, mangga dia langsung masuk jadi indeks kedua. Kenapa? Karena indeks kedua sebelumnya si pepaya itu dihapus. Jadi dia langsung masuk ngisi ya ke indeks yang kedua. Nah, terus ini tadi kita ubah. Oke, nah jadi itu ya cara list tadi ya. Ini yang paling umum yang dipakai ya. Buat list kayak gimana, cetaknya kayak gimana, terus nambahnya, ubah, hapus, sama ini cetak semua tadi. Oke, nah sekarang kita mau implementasikan ini list ya ke dalam menu ya. Kita implementasikan ke dalam menu. Jadi kita buat dia ke dalam fungsi. Ya, masing-masing fungsi mewakili operasi listnya ya. Jadi untuk nambah ada, untuk cetak ada, sama untuk ubah anggota dan hapus nanti. Yang pertama ini hapus dulu lah yang di bawah. Karena kita mau menjadikan fungsi, kita perlu satu aja. Cetak semua yang di bawah hapus. Ya, cetak semua tadi yang di bawah hapus. Nah, terus yang ini, yang cetak satu anggota, ini kasih pagar supaya dia nggak dibaca. Kita pakai yang cetak semua aja, nggak usah yang pakai cetak satu anggota. Udah. Oke. Sekarang ini dulu ya, cetak semua. Ini kita mau ubah dia ke dalam fungsi. Ya, supaya nanti manggilnya gampang, tinggal ngambil fungsinya aja. Jadi kalau mau diulang berapa kali pun kita nggak repot copy paste lagi. Ya. Nah, cara buat fungsi di Python itu dia pakai perintah def. Ya. Terus nama fungsinya apa? Karena ini fungsinya untuk mencetak, saya kasih nama fungsinya cetak.
Oke. Nah, kalau udah ini yang fungsinya untuk mencetak tadi, ini kita tap semua sekali. Di tap ya, bukan spasi. Tap sekali, tap sekali, tap sekali. Oke. Nah, kita mau lakukan hal yang sama ke fungsi yang lainnya ya, tambah, ubah, hapus. Kita mau lakukan hal yang sama juga. Nah, jadi untuk yang nambah anggota, kita kasih nama fungsinya itu tambah. Terus jangan lupa ini di tab ya, 1, 2, 3. Ini untuk cetak, untuk tambah. Lanjut ya, sama ya. Ini juga caranya sama. Caranya masih sama. Ubah. Terus yang di bawahnya ini di tab sekali semua. 1, 2, 3, 4. Terakhir, hapus. Sama juga caranya. Def. Hapus. Lalu yang di bawahnya tab semua. Oke. Oke. Nah, karena ini udah jadi fungsi semua, maka ini waktu kita jalankan ini nggak ngapa-ngapain. Ya, kenapa? Karena fungsinya itu harus dipanggil, barulah dia lakukan apa yang diperintah. Contoh, ya, nih di bawah saya panggil nih satu fungsi, cetak. Nah, karena udah saya panggil dia di bawah, waktu saya jalankan, baru jalan nasi cetak. Ngerti kan? Jadi dia harus dipanggil dulu fungsinya, baru dia yang di dalamnya itu jalan. Kalau enggak, dia enggak ngapa-ngapain. Oke? Nah, jadi ini kita udah buat ke dalam fungsi. Kita mau buat menunya, jadi nanti tinggal panggil aja fungsinya apa yang mau dipilih di menunya, sesuai di menunya. Ya. Nah, ini cetak hapus dulu. Kita buat dulu menunya. Kita fungsikan juga ya. Def menu. Fill sama dengan 0. Ini. Bentar. While. Selama pilihannya nanti kan ada 4 tuh, cetak tambah, ubah, hapus. Berarti pilihan paling rendah itu 1. Selama fill lebih kecil dari 1 atau fill yang dipilihnya itu lebih besar dari 4. Ini kan nggak boleh. Ya. Nah, berarti menu bakal terus nampil. Selama yang dipilihnya itu nggak ada di menu, maka dia akan diulang terus. Ya. Jadi menu bakal muncul lagi.
Oke. Nah, ini kita udah bikin menunya. Ya, ada 4 opsi di sini. Kalau dia pilih di luar opsi ini, nanti dia menu bakal muncul lagi. Dia disuruh input lagi sampai pilihannya benar ya. Nah, jadi kita tes dulu nih. Eh, jangan lupa, ini kan nanti kalau nggak kita panggil nggak ngapa-ngapain. Coba di bawah panggil dulu menunya. Ya, menu. Jadi biar dia jalan menunya. Panggil menunya di bawah. Jadi supaya bisa kita cek. Oke, nah ini menu. Saya pilih 5, itu kan nggak ada. Dia bakal muncul lagi. Sampai pilihannya itu ada di situ, barulah dia lanjut ya. Selama yang dipilihnya nggak ada di situ, menu bakal terus muncul. Dia harus input lagi yang benar, baru dia lanjut. Ya, ini 1, nah baru dia berhenti ngulang. Oke, nah lanjut. Jadi kalau dia udah pilih yang benar, nah maka harus kita cek dia itu pilih nomor berapa. Kita lanjut di sini ya. Jika dia pilih yang ke-1, berarti kan dia mau cetak tuh kan. Dia mau cetak. Ya udah, kita panggil fungsi cetak ya. Cetak. Nah, terus supaya dia bisa pilih lagi menu ya. Jadi setelah dicetak, maka menu kita tampilkan lagi. Ya, jadi rekursi ya. Dia menu yang memanggil dirinya sendiri. Ya. Cetak terus panggil menu. Nah, si menu ini manggil dirinya sendiri. Dia kan ada di dalam badan dia sendiri. Ya, jadi kayak lompat gitu dia balik ke sini. Oke. Nah, jadi contohnya ini kita jalankan. Saya pilih 1. Nah, dia lakukan, dia cetak, terus dia tampilkan lagi menu. Oke. Nah, itu kalau dia pilih 1. Lanjut untuk pilihan yang kedua, Elif ya. Kalau dia pilih yang kedua tadi mau nambah ya. Ya udah tambah. Nah, setelah ditambah nanti anggotanya, supaya yang ditambahkan itu kelihatan, maka kita harus cetak juga. Ya, supaya dia nampak, maka dia harus dicetak juga. Nah, terus menu panggil lagi. Oke, lanjut. Yang ketiga juga sama metodenya. Elif, fill, 3. Nah, pilihan ketiga dia mau ubah, berarti kita panggil fungsi ubah. Nah, supaya kelihatan yang diubah itu apa-apa aja, maka ini harus kita cetak lagi dan panggil lagi menunya. Nah, yang terakhir, hapus tinggal kita else kan aja ya. Hapus, cetak
menu. Oke, udah selesai. Ya, coba dulu. Jadi yang dipanggil di bawah itu cuma menu aja. Ya, nanti menu ini yang manggil cetak, yang manggil tambah, yang manggil ubah, yang manggil hapus sesuai dengan opsi yang dipilih. Kalau dia pilih satu maka cetak dipanggil. Ya, pilih dua tambah yang dipanggil sama cetak supaya kelihatan yang ditambahkan itu apa gitu. Ya. Ubah sama hapus juga sama. Nah, kita coba ya, kita jalankan. Oke, nah misalnya saya mau tambahkan anggota, berarti saya pilih 2, ya saya tambah mangga. Nah, jadi kelihatan di situ yang ditambahkan, ya mangga. Nah, terus misalnya saya mau hapus yang ke-1 jambu, berarti saya pilih menu 4, hapus indeks ke-1. Ya, nah jambu udah hilang nih, ya jambunya udah hilang. Nah, terus mau ngapain lagi? Misalnya saya mau tambah lagi, ya. Berarti saya pilih 2 lagi. Kita tambahkan jeruk. Oke, nah itu jeruk ya, udah masuk. Nah, kalau saya pilih di luar opsi, ya 5 kan nggak ada di opsi. Input indeks yang akan dihapus. Kelima dia. Berarti jangan pakai else ya. Karena else dia 5 dihitung juga. Ya. Ini jangan else ya, tapi elif juga. Kenapa? Karena kalau else dia 5 masuk juga ke else ya. Berarti ini elif juga, sorry. Elif juga, cuman ini ganti 4. Jadi jangan else. Karena kalau else dia dihitung juga 5, 6, 7 itu masuk ke else-nya. Karena itu di luar 1, 2, 3 kan. Ya, jadi untuk opsi 4 itu pakai elif juga. Ya, supaya dia nggak kejadian kayak tadi 5 itu masuk ke delete ya. Oke, kita tes lagi ya. 5. Nah, itu ngulang ya. Jadi dia nggak masuk ke hapusnya. Oke, 1, 2, manggis. Oke, manggis masuk. Terus kita pilih 0. Ya, 0 nggak ada, dia ngulang lagi. Terus pilih 3. Kita coba ubah jambu jadi nenas. Berarti 1 jadi nenas. Oke, udah. Dan yang terakhir 4, hapus indeks ke 0. Oke, selesai ya. Nah, jadi ini kalau kalian mau pakai list di projectnya, ya caranya ya kayak gini ya. Ini udah saya contohkan dan implementasikan dia ke dalam fungsi dan menu. Jadi tinggal panggil-panggil aja dia. Ya. Jadi programnya itu pun nanti dia lebih gampang kalau kalian bikin gini. Ya, di kelompok-kelompok kan dia. Tinggal panggil buat ke dalam fungsi. Jadi nggak perlu copy paste banyak. Ya, misalnya mau cetak ya udah tinggal panggil cetak. Ya, ini kalau nggak kita fungsikan berarti kan di sini harus kita copy yang ini tadi, yang cetak tadi kita pastekan lah di sini. Menunya kita pastekan lagi. Ya, jadi lebih panjang dia. Kalau kita fungsikan dia lebih simple. Nih, ya, lebih efisien dia. Oke, nah kalau udah save lanjutkan ya projectnya.